saya sendiri yang pada saat musim politik berprofesi sebagai jurnalis dan harus independen, ya, itu juga menjadi persoalan gitu. Mendapat serangan juga. Jadi kadang kita tidak berpihak aja dianggap tidak netral itu. Ya. Bayangkan Pak, tidak berpihak itu dianggap tidak netral. Itu stigma-stigma yang terjadi, apalagi mengikuti salah satu warna gitu. Pada saat beberapa waktu yang lalu, upload lah Beli D Gajah pertemuan dengan Pak Koster di kediaman Pak D. Itu menurut saya kedua beliau itu adalah sosok yang dewasa Pak berpolitik. Kok yang ketemu cuma Cagup ya misalnya gitu ya? Cawagupnya nggak ketemu ya. Selamat tahun kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita kedatangan salah satu anak muda Bali yang tidak mungkin jadi gubernur Bali kan. Padahal sejarahnya mengatakan di Bali itu gubernur Bali pernah di satu komunitas dengan dirinya ini. Mari kita sambut Mr. Kiki Syah. Yo, halo semuanya. Pemirsa, penonton, saudara. Sebenarnya apa aja? Semeton. Apa umum lah. Umum lah ya. Apapun halo lah. guys lah ya. Halo guys. Terima kasih Pak Murah. Siap. Sudah mengundang saya di podcastnya Gema Bali. Ini salah satu agenda yang luar biasa nih. Karena diajak room tour juga tadi. Ya iseng-iseng lah sambil perkenalan kan. Yes. Ya, walaupun kita kenalnya itu waktu itu dari jalan ya waktu itu ya. Yes, di jalan. Dari jalan yang niatnya mau liputan tapi ikutan dari kamera. Dari liputan jadi ikutan. Ya, dari liputan jadi ikutan gitu. Dari menunggu momen yang kita tunggu nggak jadi itu di depan kampus Udayana. Agenda apa ya Pak? Agendanya liputan. Agendanya liputan ya. Oke. Mr. Kiki, gimana kabarnya ini? Kabar baik Mr. Murah. Ya, apa namanya? Kesibukan baru, refresh sih sebenarnya. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan baru lah untuk awal-awal tahun 2025 ini. Lumayan bangkitin lagi nih semangat. Sempat meredup nih akhir-akhir tahun nih kayak capek dan lain sebagainya. Tapi kembali fight kembali nih. Oke. Dengan suasana baru, tadi kurang lebih begitu bilang. Yes. Ada hal baru. Gitu. Emang udah nggak jadi kayak aku nih. Dulu kan kita sama nih. Dulu Mr. Kiki pekerjaannya sama denganku gitu. Ya udah enggak sekarang nih. Susah kalau sama-sama jurnalis kan. Ya, ini menjadi wadah klarifikasi jadi. karena gini ya, karena gini guys, terakhir kita ketemu itu di Kat Barito. Yap. Aku mau pulang, Mr. Kiki datang gitu kan. Itu masih sama profesi kita. Terus tadi barusan ngobrol, kita briefing. Oh, udah enggak ya. Padahal catatan di sini masih sama itu. Data yang terkumpul itu. Masih sama data yang terkumpul gitu. Saya baru resign sebagai presenter dan jurnalis. Tapi saya mengambil angle lain untuk bermedia lah Pak. Karena media ini kan media nyawa Pak bagi saya Pak. Media itu passion. Walaupun saya lulusan S1 S2 hukum. Tapi setelah saya lulus, saya melihat satu angle di media ini ternyata menarik, luar biasa. Dan untuk menjadi expert di bidang media itu menjadi sesuatu hal yang interesting lah gitu. Akhirnya, tapi karena saya juga sudah sekian tahun berada dalam posisi sebagai jurnalis dan presenter, saya melihat angle lain untuk bisa ngasih lebih lah untuk publik. Dan saya hari ini berprofesi sebagai dosen hukum. Oke. Di
kampus kelas berat Bali, kampusnya selebgram. Di belakang Di belakang. Ya. Oke. Boleh disebut? Boleh. Ya, saya dosen hukum di International Law Undiknas University. International law. International Law. Jadi full English, Pak. Full English nih. Tapi menarik karena sebagai dosen saya bisa banyak waktu luang untuk saya belajar kembali dan mengajar yang paling penting toh, dan juga tidak kehilangan sebagai pemain media gitu. Saya tetap bersama bayi saya autinmedia.id dan selalu tapi mengambil angle media yang lain as entrepreneurnya sebagai pebisnis medianya, mengelola media dan lain sebagainya sebagai social media center, kemudian media agency center dan lain sebagainya, supply influencer, selebgram dan lain sebagainya itu tetap masih. Tapi angle-nya sudah bukan menjadi presenter dan jurnalisnya lagi, tapi menjadi pengusahanya. Ya, UMKM. Usaha masih kecil, Mas. Ya, karena mungkin kan kayaknya kalau kita bicara media taunya kan orang tuh kebanyakan soal keredaksian. Betul. Kan dalam media itu ada dua aspek tuh, aspek keredaksian dan aspek bisnisnya bisnis, yang dimana nggak boleh disentuh kan gitu. Iya. Oh, jangan ini bukan. Ini kan kita ngobrol nih, bukan seminar. Bukan seminar. Oke, sekarang berarti balik ke kampus ya. Back to kampus. Yang tetap tapi secara marwah medianya masih. Marwah media masih. Oke. Dan fokus juga untuk saya sudah PKPA dan ujian profesi advokat. Daerah Astunggara tahun ini disumpah profesi sebagai advokat. Untuk mengcompare jiwa-jiwa presmanya masih ada. Senang kalau ketemu mahasiswa tuh. Ekspresma dan balik ke kampus. Oke, tapi nanti kalau udah disumpah advokat nggak naik meja kan? Nggak naik meja. Aduh, saya baru nggak maksudnya. Saya nggak, kan soalnya saya nggak punya gunung. Ya. Oke. Ya kalau yang bingung yang lagi rame lah itu. Silakan dicek di portal berita terdekat. Oke. Tapi kan gini, Mr. Kiki nih. Ini saya pakai contekan ini karena lawan saya pernah menjadi presenter. Wih, ampun. Biar datanya nggak salah itu. Oke. Kita coba bahas dari ini aja ya. Kondisi Bali hari ini, yang dimana kita kan beberapa kali ketemu itu, dan aku tahunya itu adalah Mr. Kiki ini sering liputannya itu soal politik, yang ketemu dengan beberapa tokoh politik dengan kapasitas sebagai jurnalis waktu itu kan. Gitu. Coba kita ambil posisi politik Bali hari ini gitu. Yang dimana kemarin juga tak baca juga tulisannya di media juga tak baca soal statement Mr. Kiki ini sebagai dosen gitu kan di aspek politik gitu. Yang lagi rame hari ini adalah soal pertemuan Made Mulyawan Arya atau De Gajah dengan Pak Wayan Koster. Di kira-kira beberapa waktu yang lalu lah, belum lama ini gitu. Menurut Mr. Kiki kira-kira bagaimana melihat hal tersebut itu? Ya. Sebenarnya saya melihat begini, Bli Ngurah, sekian tahun ya, saya udah bilang sekian tahun dari zaman Pileg sebetulnya. Karena nggak lama setelah Pileg itu harus persiapan untuk Pilkada toh. Saya melihat, tapi normal sebenarnya di beberapa daerah-daerah di Indonesia, bahkan di seluruh daerah Indonesia, terjadi polarisasi, Bli Ngurah. Terjadi polarisasi yang cukup keras atau yang kepingannya itu cukup banyak gitu lah. Baik itu kepingan dari beraneka ragam warna partai ataupun antara kepingan koalisi gitu. Ini terjadi atau berlangsung sekian tahun, Pak.
sekian tahun. Sehingga bahkan saya sendiri yang pada saat musim politik berprofesi sebagai jurnalis dan harus independen, ya, itu juga menjadi persoalan gitu. Mendapat serangan juga. Jadi kadang kita tidak berpihak aja dianggap tidak netral itu. Ya. Bayangkan Pak, tidak berpihak itu dianggap tidak netral. Itu stigma-stigma yang terjadi, apalagi mengikuti salah satu warna gitu. Nah, akhirnya pilkada dan pileg berlangsung. Pilkada dan pileg terlebih dahulu, kemudian pilkada berlangsung. Ternyata polarisasi itu masih terjadi, Pak. Masih banyak kepingan-kepingan yang terjadi di kalangan masyarakat. Cipidan Koster, Cipidan Degajah gitu. Pas segala macam. What for gitu? Apa untuk apa gitu? Sedangkan pada orientasi tertentu kita menunggu-nunggu nih. Apa rekonsiliasi dari kedua tokoh ini untuk Bali ke depan. Sehingga pada saat beberapa waktu yang lalu uploadlah Beli Degajah pertemuan dengan Pak Koster di kediaman Pak D. Itu menurut saya kedua beliau itu adalah sosok yang dewasa Pak berpolitik. Itu yang menurut saya, itu makanya yang saya saat ditanya sama media untuk ngasih statement terkait tanggapan pertemuan Wayan Koster dan Degajah, yang saya ambil angle-nya adalah kedewasaan berpolitik untuk Bali. Karena ya ini kan mirip periode, walaupun beda level Pak ya, level presiden dan level gubernur. Pada saat 2019 that happened. Pak Prabowo kalah, dirangkul sama Pak Jokowi, dan Pak Prabowo mengiyakan. Ini terjadi di level Bali, Pak. Kedewasaan berpolitik ini, gitu. Jadi Pak Degajah tidak menang, kemudian dirangkul, dihampiri ke rumah beliau oleh pemenangnya untuk diajak berrekonsiliasi ke depan untuk membangun Bali. Karena ini yang sebenarnya saya pengen bilang adalah Bali terlalu mewah untuk terjadi polarisasi, Pak. Bali terlalu mewah itu. Kita banyak fokus yang harus kita tangani ke depan. Bali ini kan pulau yang kecil, tapi seluruh dunia itu mencintai dan menginginkan kembali ke Bali gitu. Jadi sangat disayangkan kalau Bali ini harus terpecah keping-kepingannya hanya untuk kepentingan politik yang sudah terjadi gitu loh. Dan pertemuan beliau menjadi sangat-sangat keharusan untuk meredakan atau menurunkan suhu politik di Bali. Dan itu menurut saya kedewasaan yang luar biasa bagi kedua tokoh calon gubernur yang bertanding pada saat itu, sehingga akhirnya terjadi sudah terpilih pemenangnya dan rivalnya mau untuk digandeng. Itu luar biasa. Oke. Dan kebetulan sambil makan nasi goreng bareng. Ih, manis ya. Kasih goreng bareng, Pak. Oke. Atau kalau Pak Koster nyediain kopi sama Ara juga nggak ada. Mungkin kalau nanti Pak Degajah yang bertandang ke kediaman Pak Koster, mungkin itu disediain. Okay. Kopi pahit pakai Ara. Tanpa gula ini. Tanpa gula. Setiap pagi itu konsumsi. Katanya kalau kata Pak Koster kan biar lincah seperti saya gitu kan. Oke. Jadi itu adalah satu pendewasaan politik ya. Yes, betul. Dan sikap yang luar biasa ya, di mana Pak Degajah menerima kedatangan Pak Koster, dan Pak Koster bersedia untuk menghampiri Pak Degajah di kediaman. Iya, betul. Dewasa banget tuh, Pak. Ya, dan Pak Degajah kan juga menerima untuk komitmennya untuk membangun Bali ke depan bersama Pak Koster, selagi itu demi kepentingan rakyat Bali kan. Yes, kira-kira statementnya kayak gitu kemarin. Iya. Oke. Kira-kira nih, Ki, di antara pertemuan tuh kalau dianalisa tuh ada permintaan ya. Misalkan ya, dari Pak Kosternya minta, ayo gabung bersama kita. Itu kan satu permintaan sebenarnya. Atau Pak Degajah, oke, saya mau bergabung, tapi ada ini. Kira-kira ada deal-dealan kayak gitu gak ya? Wah, kalau misalnya kira-kira, kembali lagi, kalau kapasitasnya kira-kira, berarti kita tidak tahu exactly kepastiannya seperti apa kan. Dan memang itu urusan kedua pihak tersebut gitu. Tapi kalau misalnya dibilang ada potensi, mungkin ada. Oke. Mungkin ada.
untuk kepentingan Bali, karena apa Pak? Kalau Bali mau diurus sama 1-2 golongan sulit Pak. Oke. Ada kekuatan-kekuatan politik yang harus ditakar yang mungkin dalam kapasitas tertentu, kapasitas medan tertentu ya. Ada resources atau sumber daya yang tidak dimiliki oleh satu sama lain. Oke. Gitu loh. Sumber daya segala macam bentuknya Pak ya. Jadi menurut saya mungkin ada ya, tapi ya untuk di level beliau ya saya ngomongnya. Kalau misalnya gitu habis berantem gitu sama teman, mungkin kita nggak ada kepentingan apa-apa, yang penting timpalkan namanya gitu. Jangan segitu. Tapi untuk di level beliau mereka pasti ada kepentingan tertentu gitu. Kepentingan yang tertentu adalah bukan, saya tidak bisa sebut itu kepentingan golongan, tapi kepentingan yang mungkin kayak punya ini nih, aku nggak punya, yuk bareng yuk. Oke. Jadi itu pun kedewasaan untuk ngomong seperti itu di level politisi seperti mereka itu sulit Pak. Oke. Karena satu fraksi gitu di DPR itu kan tidak cukup ya, walaupun dengan hitung-hitungan tertentu ya, kan belum tentu cukup untuk menguasai quorum sehingga regulasi bisa terbentuk. Itu kan sulit Pak. Jadi baik itu di parlemen ataupun di bidang eksekutif sendiri, pasti ada, saya nggak bisa bilang pasti sih, tapi ada kemungkinan terjadi lobby politik di sana. Oke. Lobby politik, dan terkait objeknya saya tidak tahu gitu. Tapi yang pasti untuk di level mereka untuk membangun Bali dengan beberapa hal yang mereka sama-sama miliki, kalau itu memang digabungkan pun, kalau itu untuk kepentingan masyarakat Bali, it's okay. Ya. Itu bukan suatu permasalahan. Kan udah di-declare juga sama Pak De Gajah itu kan ya ini saya siap bergabung demi kepentingan rakyat Bali gitu ya. Jadi apapun permintaannya itu pasti untuk rakyat. Kurang lebih kan gitu dari statement yang kalau kita lihat dari media, kita baca berita-berita yang ada, statementnya rata-rata semua begitu, dan semua media menuliskan demi kepentingan rakyat Bali kan. Betul. Okay. Dan tidak masalah kalau itu terjadi gitu. Dengan penggabungan kekuatan ini ya. Penggabungan kekuatan yang saya maksud adalah penggabungan kubu yang pada saat bursa gubernur kemarin tanding gitu. Jadi pun itu terjadi, kalau untuk masyarakat Bali apa sih yang enggak? Oke. Berarti sebenarnya ini cukup menarik pertemuan ini ya. Cukup menarik, dan menjelang pelantikan itu semua sudah bertemu, sebenarnya kan sudah clear, rekonsiliasi itu sudah terjadi gitu kan. Secara simbolis ya. Kita lihat secara simbolis sebagai Pak Koster sebagai ketua partai juga dan gubernur terpilih, dan Pak De Gajah sebagai sempat kemarin jadi calon gubernur dan ketua partai juga kan gitu. Betul. Dua partai yang besar di Bali ini kan. Dan sudah rekonsiliasi secara simbolis, berarti kan sudah menyatu gitu kan. Sudah oke, tidak ada masalah, semua udah clear, perhelatan yang kemarin sudah selesai juga gitu kan. Jadi hari ini tidak ada problem kan, kurang lebih seperti itu. Betul. Tapi nih kok yang ketemu cuma Cagup ya misalnya gitu ya. Cawagupnya nggak ketemu ya. Waduh. Kalau menurut Mr. Kiki gimana nih antara Pak Giri dengan Pak Agus gitu? Apalagi Pak Agus dulunya juga di warna yang sama gitu kan? Warna yang sama ya. Kok nggak ketemu? Menurut Mr. Kiki gimana tuh? Mungkin belum ada waktu. Mungkin belum ada waktu. Nah, kalau belum ada waktu gini. Kita compare dengan Cagupnya ya. Waktu itu di HUT Gerindra, ini tak baca juga beritanya. Di HUT Gerindra, De Gajah menyampaikan bahwasannya dalam waktu dekat, Pak Koster juga sudah menghubungi saya, sudah menghubungi kami gitu bahasa De Gajah, dan dalam waktu dekat kami akan berjumpa. Berarti kan ada inisiatif dari Pak Kosternya untuk menghubungi, itikat baiknya untuk menghubungi De Gajah untuk bertemu kan. Kira-kira nih kalau memang Cawagupnya belum ada waktu, tapi sudah dilakukan nggak kira-kira? Saya nggak tahu secara publik di depan publik
karena kita belum ada lihat nih, gitu. Belum ada lihat sama sekali. Kita tidak tahu di belakang seperti apa, ya kan? Kita tidak tahu pertemuan, mungkin saja ada pertemuan-pertemuan tertentu yang mungkin tidak bisa di-share di publik dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi bahwa saya dan publik sebenarnya menginginkan sesuatu hal yang kita berorientasi kepada angin segar di masa depan, gitu. Apalagi di sini untuk Bali. Di luar dari satu dan lain hal, saya sih berharap ada kedewasaan politik yang terjadi juga. Kedewasaan politik yang terjadi juga. Pun kalau sudah ketemu luar biasa, tapi coba tolong kembali dipublikasikan lah, dikasih publik untuk melihat pertemuan ini untuk meneduhkan. Kenapa saya menganggap statement meneduhkan atau kedewasaan politik ini menjadi garis bawah, Pak ya. Kita ke desa-desa, Pak. Kita ke kabupaten-kabupaten di dalam-dalam. Itu narasi sampai hari ini Pilgub sudah terjadi, Pak. Pilgub sudah terjadi itu akhir tahun lalu. Itu masih, Pak, sampai sekarang itu. Bahkan bukan hanya soal Pilgub, di level bupati juga gitu loh. Itu masih Cipidaneo. Jadi ini juga menjadi peranan penting juga bagi masyarakat untuk bisa bersikap dewasa. Jadi sebenarnya seluruh pihak harus bersikap dewasa di sini, Pak, gitu loh. Baik pemain maupun penonton gitu loh. Baik pemain atau penonton, sehingga it's calming down. Kita berfokus pada, misalnya hari ini yang sudah terpilih Pak Prabowo gitu. Untuk di level presiden. Pak Prabowo, mereka antara Pak Prabowo dan Pak Gibran memiliki visi Asta Cita. Asta Cita. Ya sudah, bagi orang yang merasa ada di dalam pemerintah silahkan lakukan, bagi orang yang ada di luar pemerintah silahkan kritisi. Gitu. Silahkan kritisi, kawal. Gitu kan. Dikawal. Bagaimana menurut saya adalah kedewasaan itu memerankan peranan politik atau peranan eksekusi dari sesuatu hal yang sudah terjadi secara benar, gitu loh. Baik itu adalah yang berada di dalam maupun di luar. Gitu. Misalnya yang kita harapkan sekarang adalah mahasiswa gitu dalam mengambil peran sebagai pengawal dari isu-isu yang terjadi. Mainkan peran sebagai mahasiswa. Di isu pebisnis silahkan kembangkan bisnisnya. Termasuk yang saya sebut adalah bagaimana para wakil gubernur yang calon wakil gubernur pada saat itu tanding dan hari ini sudah terpilih, salah satunya itu Pak Giri, itu juga meneduhkan suasana ini gitu. Mengambil peran seperti yang dilakukan Pak D dan Pak Koster gitu. Itu menurut saya sebagai lambang equality. Itu kan sama dengan tuh, Pak. Sama satu pax tuh. Saya sebenarnya berharap pertemuan itu 2 pasang, Pak, langsung, Pak. Wah. Kalau 2 pasang mantap, Pak. Kalau kemarin itu sepaket bertemu tuh itu indah. Gokil sih. Itu gokil, Pak. Itu indah. Walaupun Pak Koster dan Pak Giri Pak Koster dan Pak D Gajah bertemu aja itu sudah cukup meneduhkan, tapi alangkah lebih josnya lah gitu lah, lebih mantap nih gitu. Kalau mereka 2 pasang tersebut ketemu. Keren tuh makan bareng gitu. Iya. Semua kayaknya yang ngeliput juga wartawan ngelihatnya juga iya. Memberitakannya juga asik gitu kayaknya. Betul, kedua pasang nama. Itu kan itu kembali lagi kedewasaan politik, Pak. Kedewasaan politik itu saya meng-highlight itu di narasi media saya pun karena itu, bahwa Bali itu sedang membutuhkan kedewasaan politik, Pak. Sorry, Pak. Kalau misalnya kita bahas soal beberapa isu ya, ini sedikit saya melebar sedikit aja. Berapa isu misalnya? Kebrengsekannya WNA misalnya yang rese-rese, Pak, di Bali, Pak. Atau misalnya kasus-kasus yang terjadi terkait budaya dan lain sebagainya yang baru-baru ini terjadi dan lain sebagainya. Bayangkan tuh hanya dipegang sama satu golongan, Pak. Susah, Pak. Itu hanya menimbulkan satu masalah baru. Coba kita bersatu, bekerja sama. Take team, kerjanya apa nih? Apa misi di depan kita yang harus kita mainkan. Pada saat saya sebagai mahasiswa, saya memerankan peran saya sebagai mahasiswa, Pak. Gitu loh. Tapi saya sudah kelar sebagai mahasiswa. Saya memerankan peran saya sebagai jurnalis setelah itu. Kemudian sekarang sebagai akademisi gitu. Nah,
memainkan peran itu bukan menghilangkan identitas kritis toh. Oke. Cara toh, Ya. cara yang berbeda. Gitu loh, caranya berbeda. Silahkan dimanapun posisi hari ini, silahkan mainkan itu Pak. Gitu. Tapi dengan firm, dengan ulet gitu. Iya. Dengan apa namanya, sesuatu hal yang paten gitu loh. Karena amunisinya sudah dipelajari dengan matang. Begitu, manajemen hal-halnya itu sudah sangat-sangat terrekonsiliasi dengan baik. Iya. Begitu sih sebenarnya Pak. Oke. Menarik nih ya, menarik. Kita berharap itu terjadi. Gitu. Dan, Iya. Jangan menghilangkan pikiran kritis itu ya. Iya. Caranya boleh berbeda gitu kan, Iya, tapi iya. dengan tetap mengkritisi hal-hal sesuatu tuh wajib gitu ya. Iya, betul. Oke. Ya, mungkin sekarang Mr. Kiki udah tidak berprofesi sebagai jurnalis gitu kan, tapi sebagai pengajar hari ini Iya. kan bisa mendidik mahasiswa-mahasiswa itu tetap agar menjadi lebih kritis kan gitu. Iya. Oke. Saya bahkan sedikit Pak kalau soal ngajar. Saya itu sampai bilang di kelas-kelas saya adalah di luar dari misi Tridharma perguruan tinggi, Iya. misi saya mengajar adalah menghilangkan apatisme, Oke. menghilangkan sifat individualisme. Bahwa sekarang kekhawatiran kita itu adalah kehilangan awareness Pak, nggak peduli sama lingkungan Pak. Rugi orang makan sampai kenyang, apapun yang dia lakukan, dia kuliah, dia bayar mahal, tapi apa namanya, musik paling horor itu adalah, tahu nggak musik paling horor apa Pak? Apa? Musik paling horor itu adalah dentingan sendok dan garpu saat tetangga kita kelaparan Pak. Oke. Itu menjadi suatu hal yang, bayangkan Pak, hal-hal itu masih terjadi loh Pak di Bali ini Pak. Terus kita tidak mau bergandengan untuk mengurus hal-hal kayak gini. Kita berfokus sama orientasi mega saja gitu loh. Mega dalam artian besar saja gitu loh. Big size aja, urusan-urusan raksasa aja gitu. Bukan itu Pak. Tapi kembali ke hal-hal basic dan fundament gitu loh. Kembali ke hal-hal basic dan fundament, dan peran saya sebagai pengajar pun tidak menghilangkan gaung saya sebagai mantan presiden mahasiswa, mantan ketua BEM, untuk berpikir secara banyak perspektif dan tajam. Itu tidak menghilangkan identitas tersebut, caranya saja yang berbeda. Oke. Tidak menghilangkan identitas tersebut, hanya cara yang berbeda. Yes, Ini betul. menarik nih. Dan ternyata faktanya di lapangan masih banyak tetangga kita yang kelaparan itu. Tanda kutip kelaparan. Iya. Oke. Gini Pak Kiki nih, tidak menghilangkan identitas secara untuk berpikir kritis. Kita pancing sedikit kalau begitu. Ada pertanyaan nih. Ini kan tanggal 20 nih akan ada pelantikan gubernur dan wakil gubernur. Kalau tidak diundur lagi. Iya. 20 Februari nih, kalau nggak diundur lagi. Ini kan berarti yang akan dilantik itu adalah Pak Koster dan Pak Giri. Pak, sebelum Bapak nanya, saya boleh pancing balik nggak? Apa tuh? Kira-kira kenapa diundur Pak? Kalau jawaban Mendagri itu ada sesuatu yang belum tuntas di Mahkamah Konstitusi. Oh gitu. Yang saya baca di Oh, media, baca. ini statement Pak Tito gitu. Iya. Nggak tahu kalau yang ada yang lain. Oh gitu. Kebetulan kita belum ngulik sih. Ya, lanjut Pak, pancing lagi. Tanggal 20 akan ada pelantikan dan kebetulan yang akan dilantik adalah gubernur terpilih dan wakilnya terpilih adalah Pak Koster dan Pak Giri. Ya. Berarti kan otomatis Pak Koster dilantik untuk kedua kalinya kan? Ya. Sebagai gubernur kan? Ya. Dan Pak Giri pertama kali nih dilantik menjadi wakil gubernur. Sebelumnya kan bupati. Gitu. Kira-kira nih, coba tetap bawa argumen nih ke wakil nih. Kira-kira pasca dilantik nanti, Pak Wakil Gubernur nanti ini, apakah akan tetap bares seperti waktu menjabat 2 periode di bupati? Gimana kira-kira? Saya tidak tahu pembagian peran Pak ya. Pembagian peran ya kan. Biasanya karena saya mantan ketua BEM dulu, saya tuh biasanya bagi peran sama wakil saya. Oke. Ngurus internal, aku urus eksternal ya gitu misalnya contoh. Atau aku urusan lapangan, ke administratif.
apakah Pak Koster dan Pak Giri itu bagi peran Pak Ian untuk mencari PAD dan Pak Koster mengelola PAD kan gitu. Itu saya nggak tahu gitu. Tapi hal ini menjadi menarik saat baras atau tidaknya itu teralokasikan dengan baik, Pak. Sebenarnya memang bupati itu yang memang pada saat Pak Man bupati, karena pendapatan ring 1 itu dari kabupaten kota, Pak. Baru kemudian ke tahap provinsi toh. Gitu, ke tahap lanjutannya di provinsi. Jadi memang kabupaten kota ini yang memang apalagi Badung dengan PAD-nya yang sangat-sangat tinggi gitu. Jadi pengalokasian dananya sehingga Pak Man disebut Bares, saya nggak tahu kalau beliau sudah ada di provinsi gitu. Karena kan itu harus kesetaraan seluruh kabupaten kota toh. Iya kan? Kesetaraan ke seluruh kabupaten kota dan kebutuhan tiap kabupaten kota beda-beda. Itu. Dan kondisi provinsi lebih dekat one click dengan pusat. Apakah bisa linear? Gitu. One komando. Apakah bisa linear? Nah, kita kan tidak tahu. Itu beliau harus menjalankan terlebih dahulu kan. Nah, sehingga kalau akan baras atau tidaknya boleh, silahkan, tapi asalkan rata, Pak, sebenarnya. Bukan baras atau tidaknya itu sebenarnya bukan suatu masalah, tapi rata. Untuk apa? By system. Bagaimana? Misalnya sekian Banjar dapat anggaran untuk nyepi, misalnya berapa? 50 juta gitu, 50 juta. Oh ya sudah, apakah mekanismenya semua rata 50 juta atau disesuaikan dengan jumlah penduduknya? Atau seperti apa gitu. Misalnya ada Galungan dan Kuningan gitu, misalnya segala macam. Ada menyumbang sekian ton babi gitu misalnya. Itu kan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat. Idul Adha misalnya terjadi gitu. Potong sapi, potong kambing itu seperti apa? Nah, jadi baras atau tidaknya itu baik itu secara materi ataupun langsung secara bentuk itu harus disesuaikan by system. Dan ini akan menjadi tantangan baru untuk sepasang paslon ini, gubernur dan wakil gubernur, karena beliau one click. Naik lagi nih, lebih dekat dengan pusat. Linear ke anggarannya gitu. Karena kan baru-baru ini anggaran-anggaran di kementerian saya di efisiensi tuh. Ya. Anggaran-anggaran di kementerian saya di efisiensi. Karena kan ada APBN dan APBD gitu. Linearkah nanti ke depannya itu juga harus diperhatikan. Gitu, Pak. Kira-kira. Kita kan mengira-ngira. Kita kan ngira-ngira. Ini kan saya omongan jam rawan nih. Ya harapannya kan semoga apapun tindakan yang dilakukan yaitu berjalan dengan sistemnya gitu ya. Yes, betul. Dan tidak melawan sistem yang ada. Iya, betul. Apalagi sudah naik satu klik dengan dekat dengan pusat, otomatis pandangan nasional pun sudah lebih luas jadinya gitu kan. Oke lah kalau di kabupaten tidak terlalu tersorot mungkin gitu. Karena masih ada jangkauan provinsinya yang membatasi itu gitu. Betul. Kan. Hari ini kan langsung kesorot gitu kan dari nasional itu kan. Sandwich deh, Pak. Sandwich. Atas bawah kena. Oke, balik nih ya. Oke. Tapi kalau sandwich, kita bicara sandwich di bawah kayaknya aman deh. Dari beberapa kita lihat kondisi kepala daerah yang ada di Bali, satu aja yang nggak satu warna. betul. Ya kan? Aman. Ya, walaupun 5 tahun yang lalu kondisinya waktu itu di Jembrane, hari ini di Karangasem gitu. Iya, betul. Agak unik gitu ya. Agak unik. Menarik, Bapak. Dan sebenarnya rekonsiliasi itu udah terjadi dari pilkada sebenarnya, Pak. Dari masa kampanye itu sudah. Oh iya, betul. Kan sudah bergabung itu. Iya, take team. Tapi kenapa, Pak ya? Tapi tag timnya ini ya. Iya sih. Ya kan saya tinggal kampung kakek nenek kan di Karangasem dulu. Oke. Karangasem. Jadi melihat fenomena ini menariknya, Pak. Jadi dalam artian bahwa ada satu kalau 5 tahun lalu dari Jembrane, sekarang di Karangasem ada satu yang beda gitu kayak. Wow. Unik ya. Kenapa ya, Pak ya?
Udah. Itu ngomong-ngomong dari record aja. Kalau itu. Oke. Gini Mr. Kiki. Selama menjadi jurnalis, terakhir bertemu dengan keempat sosok nih kapan? Kita dua paslon ini. Terakhir berjumpa tuh kapan? Kalau boleh tahu. Debat publik, Pak. Debat publik gubernur. Kalau keempat-empatnya ya. Keempat-empatnya ketemu itu pada saat debat publik. Karena waktu itu kebetulan kan saya presenter dan jurnalis Kompas TV kan. Kemudian waktu itu Kompas TV yang sebagai promotornya. Oh, yang di Meru. Meru ya. Di Meru Sanur. Saya bertemu dengan keempat orang ini, kedua paslon ini adalah pada saat agenda tersebut. Pada saat itu saya floor director. Saya floor director, saya mengkondisikan untuk jalannya acara TV-nya. Jadi terakhir ketemu pada saat debat publik. Sempat ngobrol-ngobrol nggak di antara empat? Sempat ngobrol dengan Pak Yan sama Pak Giri sebentar, kemudian sama Pak De Gajah sama Pak Agus juga dapat ngobrol juga. Gitu. Oke. Tapi pasca itu belum pernah ketemu lagi? Nggak sengaja ketemu pernah. Nggak sengaja sama ketemu sama Pak D Gajah. Sama Pak D. Nggak sengaja ketemu di salah satu coffee shop gitu lah. Restoran saya lagi sore-sore lagi lapar gitu, mau makan gitu pulang kerja, mampir sebentar. Dapat ketemu sama Pak D Gajah. Akhirnya ya kita sapa. Habis itu Pak D juga dengan kembali lagi kedewasaannya Pak D Gajah, humble-nya itu gitu. Dengan Pak D yang humble bicara, ngobrol sebentar, habis itu kembali lagi beraktivitas. Kalau sama Pak Yan belum pernah ketemu lagi? Belum dapat. Pak Yan sama Pak Koso belum dapat ketemu. Itu pun sama Pak D Gajah sama Pak Agus juga accidental gitu. Sorry, sama Pak D Gajah Pak Agus nggak ketemu. Sama Pak D Gajah. Sama Pak D Gajah accidental gitu ya. Menarik karena saya kenal Pak D juga sudah lama kan. Sudah lama Pak, hampir almost 10 tahun lah. Dari zaman kuliah dong. Zaman kuliah, zaman SMA bahkan. Zaman kuliah SMA. Jadi ketemu ya beliau senior saya dalam banyak hal gitu. Jadi kakak saya lah kalau misalnya Pak D Gajah senior, saya bicara banyak sama beliau untuk hal-hal kondisi Bali juga saat ini juga sangat-sangat menarik sama beliau. Seru. Waktu kemarin ketemu sama Pak D itu berarti ada dong hal-hal yang diungkapkan ke Pak D itu. Itu ketemunya pasca pemilu, pasca pilkada. Pasca pilkada. Oke. Nah, saya kalau hal-hal yang saya ungkapkan saya dapat upload di Instagram saya @kiki_syah_m kan. Saya ketemu sama Pak De Gajah, tapi kapasitas saya pada saat itu ya memang sebagai adiknya beli dia aja. Ya, gitu. bukan sebagai profesi jurnalis, lagi nggak kerja soalnya. Terus ngobrol sama Pak De Gajah, ini petarungnya Bali bos. Oke. Sampai titik darah penghabisan tetap tanding gitu, luar biasa. Jadi dan kembali lagi dewasa politiknya, yang walaupun belum menang di pertandingan kali ini, tapi tetap steady. Itu kan sulit Pak. Iya. Itu kan sulit. Jadi respect lah sama kakak satu itu, beli De Gajah. Pak De. Respect Pak De, God bless. Berarti kan ketemu sama Pak De sudah. Kalau sama gubernur terpilih belum ya, sama Pak Yan dan Pak Giri ya? Iya. Kira-kira nih, kira-kira aja misalnya kayak gini. Andai di sini Pak Yan, di sini Pak Man nih, mau ngomong apa sama mereka berdua menjelang pelantikan? Sebelum itu Pak ya, sebelum misalnya itu diibaratkan ya Pak ya. Saya waktu itu pernah ada mau diskusi publik di kampus ya. Akhirnya nggak jadi, batal. Ya, saya moderatornya Pak. Harusnya. Saya sudah menyiapkan banyak sekali pertanyaan untuk kedua paslon sebenarnya gitu loh. Saya sudah karena satu dan lain hal yang tidak jadi gitu. Saya moderatornya harusnya pada saat itu. Banyak harapan Pak
yang saya ingin tanyakan pada saat itu profesi jurnalis, tapi saat ini sekarang saya sudah mengambil angle lain dalam bermedia. Dengan kapasitas saya hari ini, saya lebih banyak ingin mengungkapkan harapan sih sebenarnya, Pak. Ya, sekarang karena sudah yang terpilih adalah Pak Ian dan Pak Man, Pak Koster dan Pak Giri, saya pengen sebenarnya itu ada beberapa hal. Yang pertama, itu adalah soal sampah, transportasi publik, pendidikan, ya, kesehatan, dan sebenarnya saya senang, saya nggak tahu mungkin terkait hal yang saya sempat diwawancara sama salah satu media secara visual, audiovisual, saya sempat angkat soal moratorium pembangunan. Moratorium pembangunan. Nggak lama setelah ngomong, itu terjadi akhirnya. Saya mungkin nggak tahu dari para pimpinan melihat video tersebut atau tidak, karena dampaknya juga besar, Pak. Gitu loh, dampaknya besar, dan saya senang itu terjadi gitu. Kemudian terkait sampah yang masih ya pemerintah sedang berupaya semaksimal mungkin ya, karena sampah ini kan menjadi masalah terus-menerus yang sulit sekali untuk diselesaikan gitu. Harus menjadi lebih optimal pengelolaannya. Ada satu sistem namanya penggunaan insenerator, Pak. Itu digunakan oleh Singapura. Itu menjadi bisa menjadi salah satu ide atau gagasan. Walaupun cost-nya itu agak lumayan, tapi silahkan, itu tanggung jawabnya pimpinan untuk mencari PAD untuk mengelola hal tersebut. Insenerator menjadi salah satu hal yang dipakai oleh Singapura untuk terkait pengelolaan sampah. Transportasi publik. Ya, baru-baru ini isunya kan TMD diselesaikan, terus diganti oleh Sarbagita, terus janjinya Pak Ian katanya adalah untuk menghidupkan kembali TMD. Mari kita lihat TMD seperti apa yang akan dihidupkan kembali. Anggap ya Pak Ian depan saya sama Pak Giri toh. Silakan Pak Ian dioptimalisasi bagaimana ke depannya nanti TMD ini ataupun transportasi publik yang lain, baik itu MRT ya kan, kemudian dan lain-lainnya, itu silahkan dikondisikan karena Bali benar-benar membutuhkan transportasi publik. Saya udah ke Bali Selatan, sudah ngep-ngepan Pak. Saya tinggal di daerah Bali Selatan, saya sudah keluar masuk ke tengah sedikit sudah lengang Pak permasalahannya. Terlalu sentral gitu loh, terlalu disentralkan gitu. Jadi ini yang menurut saya harus pemerataan ekonomi kan dampaknya ke sana. Kemudian terkait pendidikan. Baru-baru ini kan juga ada anggaran untuk Kementerian Kemendikbud, Ristek ya. Hari ini apa sih namanya? Kemendikdasmen. Kemendikdasmen itu anggarannya 32,5 apa 33,5 dipotong 8 triliun. Untuk beberapa hal yang tentu sudah dijelaskan. Kemudian Kemendikti Saintek, ya Pak, Kemendikti Saintek itu juga anggarannya dipotong. Kalau memang untuk efisiensi hal-hal yang tidak penting, studi-studi banding nggak penting, uang jalan dinas dan lain sebagainya, itu silahkan. Itu. Tapi kalau ternyata untuk hal-hal yang lebih terkait sentral dan dibutuhkan untuk para pelajar, itu coba dikaji lebih lanjut. Kenapa saya bahas ini padahal ini kebijakan nasional, impact-nya ke daerah Pak. Dinas dinas yang handle itu, para kedinasan. Nah sehingga bagaimana pemimpin yang terpilih, gubernur dan wakil gubernur terpilih saat ini mampu mengelola ini dengan baik dan tepat sasaran. Itu yang paling penting. Saya pada waktu presiden mahasiswa Pak, waktu ketua BEM, saya habisi itu Pak. Yang nggak penting tuh ternyata orang berduit ngambil beasiswa KIP Pak. Ya, apa namanya, kartu Indonesia Pintar tuh. Ngambil beasiswa. Oh enggak, saya minta slip gajinya. Ternyata masih mampu, masih bawa mobil ke kampus. Nggak ada gitu. Memang tepatkan sasarannya kepada orang yang belum mampu. Saya di level ketua BEM kampus aja sudah berpikir seperti itu. Silakan bapak-bapak yang saat ini terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur untuk bisa mengawal hal-hal ini, baik terhadap pendidikan. Itu.
Kemudian kesehatan, fasilitas sarana prasarana kesehatan, puskesmas dibenarkan, tenaga-tenaga dokter, kemudian tenaga kesehatan dan lain sebagainya, itu juga harus menjadi concern, Pak. Tidak hanya soal implementasi, juga kesejahteraan mereka. Jadi seluruh pihak itu sejahtera, seluruh pihak itu bisa bekerja dengan baik dan layak. Sebenarnya nyari layak itu, ngomong layak itu gampang banget, Pak. Nyari layaknya itu setengah mati. Membuat sesuatu itu menjadi layak itu setengah mati. Jadi kita harap ke depan itu beberapa isu yang saya sampaikan, dan tentu masih banyak lagi, masih banyak hal yang mungkin dari seluruh kalangan yang memiliki ide, isu dan lain sebagainya. Manfaatkan masa reses untuk bisa bicara dengan para wakil kalian, gitu. Manfaatkan, ucapkan. Untuk di eksekutif silahkan sampaikan audiensi dan lain sebagainya. Gitu sih, Pak, sebenarnya. Oke, terima kasih Kiki ya namanya ya. Besok nanti kamu coba ajukan ini jadi staf khusus saya ya. Oh ini, saya baru ngeh nih Pak Yannya. Kamu mestinya gini. Makanya tadi aku nggak mau ngerespon dulu kan. Karena aku salah kayaknya ngomong tuh. Kok di sini posisinya ya? Harusnya di sini sama di sini gitu kan. Jadi aku tetap jadi diriku gitu. Salah aku salah. Makanya kata respon itu. Oke lah, saya tawarkan itu. Itu agak mengesiap saya. Saya kira Pak Yan beneran. Tapi kalau itu ditawarin gimana? Ya? Kalau itu ditawarin beneran gimana? Untuk ini kan untuk Bali ke depan gitu. Salah satu tulisan yang saya sampaikan di media saya, Pak, di paragraf terakhir di tulisan saya kedewasaan politik kemarin adalah saya pengen adalah tenaga ahli itu dipilih bukan berdasarkan jabatan politik saja, tapi dipilih juga berdasarkan karena dia expert di bidangnya. Gitu. Jadi kalau memang ada hal-hal yang harus ditawarkan kepada saya, dan saya merasa saya expert di bidangnya, saya menguasai hal tersebut dengan betul-betul firm, mungkin saya iyakan. Tapi kalau saya merasa bukan kapasitas saya enggak. Sedikit aja keluar dari disiplin ilmu saya tidak mau. Karena saya mau perform yang terbaik. Gitu. Dan saat saya ditawarkan, saya pasti akan tunjukkan foto. Pak, yang saya sudah lakukan ini, Pak. Bapak yakin memilih saya untuk ini? Saya sudah melakukan banyak hal. Kemudian saya bilang, Pak, gampang sekali kalau mau nyari tentang saya, Pak. Ketik nama saya di Kiki Syah muncul, Pak. Dan Bapak bisa lihat apa saja yang saya lakukan gitu. Nah, sehingga transparansi tersebut untuk meyakinkan sebenarnya bahwa kalau itu terjadi karena saya expert di bidangnya, bukan karena jabatan politik atau apapun, karena kedekatan dan satu lain hal itu. Saya pengen karena saya dipanggil karena saya expert di bidangnya. Itu, Pak. Mantap. Ini baru namanya Mr. Kiki Syah. Ampun. Oke. Rasanya ini udah terlalu panjang. Panjang sekali ya, mohon maaf ya. Sebenarnya banyak mau tak respon itu. Durasi juga dan aku lupa kejebak juga sama statementku sendiri gitu. Gak bisa tak respon jadi itu. Padahal gak tahu ngerespon itu. Kejebak salah lagi gitu. Aduh, kenapa pas di closingan kayak gitu salahnya tuh. Padahal mau tak respon itu. Lu manis tuh. Oke lah, paling gitu dulu ya Mr. Kiki ya. Yes, Mr. Ngurah. Thank you so much. Nanti kita ya jangan bosan-bosan untuk kita berdiskusi di sini atau kita yang berkunjung ke tempat please di mana kantornya? Di Legian. Di Legian. Di Legian, Pak. Oke. Samping Tipsi Lion. Oke, nanti kita berkunjung. Pak tahu Tipsi Lion, Pak? Enggak. Oh. Enggak. Oh, enggak main mabuk-mabuk gitu. Enggak. Gitu. Enggak. Enggak tahu. Terima kasih banyak, Pak ya. Oke, terima kasih. Luar biasa. Dan semoga sukses buat Gema Bali, Pak. Setengah Roswaha dan sukses juga untuk medianya. Yes. Autin Media. Sukses juga. Mampir ya ntar, Pak. Pasti. Nanti kita akan berkunjung ke sana. Oke. Dan kepada Pak Yan dan Pak Man yang nonton ini. Kepada Sobat Gema Bali yang sudah menonton video ini, jangan lupa untuk di-like, komen, di-subscribe dan di-share juga. Ya kalau memang punya kontak di-share juga gitu. Coba tahu mendengar ini, menonton ini dan ingin
menyimak ini lebih dalam gitu kan, dalam arti untuk merefleksikan diri juga gitu. Tadi sudah ada pesan-pesan dari Mr. Kiki ke depannya harus kira-kira akan seperti apa gitu kan, harus melakukan apa yang harus dipertimbangkan dengan kondisi Bali hari ini kan gitu. Betul. Ya kalau memang ingin konsultasi dengan Mr. Kiki bisa langsung. Oke, sementara itu aja dan terima kasih Mr. Kiki sudah berkunjung sini. Terima kasih. Dan kepada Sematron Gumul Bali, tunggu video-video kita selanjutnya dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. God bless you.